Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk kembali lagi dalam pembelajaran biologi terkait sambungan dari pertemuan sebelumnya mengenai jaringan pada makhluk hidup, khususnya yaitu jaringan pada hewan. Puji syukur kehadirat Allah, pada kesempatan hari ini salawat berangkaikan salam juga kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam mengikuti segala sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Bagaimana kabarnya Ananda sekalian? Semoga senantiasa selalu semangat, selalu sehat, tetap pada protokol kesehatannya. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini dan kita kembali lagi bertemu di sekolah, di kelas yang sama-sama tentunya pembelajaran yang sama-sama kita rindukan. Pada kesempatan hari ini kita belajar mengenai jaringan ikat ya. Namanya juga jaringan ikat. Jaringan ikat memiliki fungsi sebagai pengikat atau pendukung dari suatu jaringan lain. Nah, jaringan ikat ini teksturnya ada yang longgar, ada yang padat, ada yang berupa jaringan lemak, ada jaringan tulang, dan ada jaringan darah. Jadi saya ulangin ya. Jaringan ikat dibagi menjadi jaringan ikat longgar, ikat padat, jaringan lemak, jaringan tulang, dan jaringan darah. Jadi ada 5 pembagian dari jaringan ikat. Yang pertama sekali kita bahas mengenai jaringan ikat longgar. Nah, jaringan ikat longgar ini tersusun atas bermacam-macam serabut atau fiber dan sel-sel. Nah, serabut atau fiber ini pada jaringan ikat longgar ada 2 jenis, yaitu adalah serabut kolagen dan serabut elastin. Jadi kalau diingat serabut kolagen, ingat serabut elastin, maka ingatlah jaringan ikat longgar. Fungsinya adalah memberi bentuk organ-organ dalam serta menyokong dan menghubungkan komponen jaringan lain. Jadi yang mengikat organ-organ tubuh bagian dalam menempel pada tubuh makhluk hidup adalah jaringan ikat. Antum semua mungkin pernah dengar usus turun. Sebenarnya adalah yang bermasalah pada jaringan ikat ya. Jaringan ikat dalam arti gimana? Dalam arti jaringan ikat tadi terputus atau robek ya, sehingga organ tadi terlepas sehingga jatuh turun ke bawah, atau biasa dikenal dengan penyakit hernia. Nah, jaringan ini terdiri atas sel sel mastosit, sel darah putih, makrofag, dan sel lemak ya. Nah, jaringan ikat padat ada jaringan yang berada di bawah kulit ya, jaringan di bawah kulit, serta jaringan yang membatasi jantung dan rongga-rongga perut. Ini dia jaringan ikat longgar ya. Jaringan ikat longgar ini yang masih kita bahas. Jadi sesuai gambarnya, kalau antum semua perhatikan gitu ya, teksturnya dia longgar, tidak tersusun padat. Di situ ada serabut kolagen yang serabutnya tebal dan serabut elastin yang serabutnya itu berupa jaringan tipis. Sedangkan ini yang ada inti-inti selnya adalah sel darah putih ya, sel darah putih. Kemudian ada sel mastosit dan sel makrofag. Berikutnya pembahasan mengenai jaringan ikat padat. Oke, kalau jaringan ikat padat berbeda tadi jaringan ikat longgar terdiri atas serabut elastin dan serabut kolagen. Kalau ikat padat hanya tersusun atas serabut kolagen. Serabut kolagen yang memadat, membundel dia, oke,
memadat dan membentuklah, disebutlah dia sebagai jaringan otot. Nah, jaringan otot itu bagian dari jaringan ikat padat. Oke, jaringan ini ditemukan pada tendon yang menghubungkan antara otot dengan tulang. Jadi yang menyambung otot untuk mengikat pada tulang, itulah disebut tendon. Sedangkan ligamen itu adalah jaringan ikat padat yang menghubungkan antara tulang dengan sendi. Makanya mungkin kalau antum semua pernah mendengar atlet sepak bola ya mengalami cedera ligamen gitu ya. Ligamennya robek, dalam arti apa? Jaringan ikat yang menghubungkan antara tulang dengan sendi itu terputus. Makanya biasanya yang cedera ini penyembuhannya cukup lama. Nah, serabut kolagen ini sifatnya dia kaku ya, kaku. Walaupun dia terlihatnya lentur, tapi dia lebih kaku timbang jaringan ikat longgar. Itu ya yang perlu kalian perhatikan untuk terkait mengenai jaringan ikat padat. Berikutnya ada jaringan lemak. Nah, namanya juga jaringan lemak ya. Hampir sama seperti ikat longgar, namun komponen utamanya tersusun atas sel-sel lemak. Jadi seperti halnya ruang-ruang kosong besar itu ya, pada gambar kalian perhatikan gitu ya. Komponen utamanya itu mengandung lemak. Jadi jaringan ini berada di bawah lapisan kulit. Tidak hanya di bawah lapisan kulit, jaringan ini juga ditemukan di ginjal dan jantung. Jadi bawah kulit, ginjal dan jantung adalah bagian tempat menimbunnya lemak kita. Oleh sebab itu, makanya jaga ya asupan lemak kalian, karena kalau kelebihan nanti otomatis akan makin banyaklah penyimpanan lemak di bagian tersebut. Nah, jadi sebenarnya fungsi jaringan lemak ini adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan sebagai upaya untuk menjaga suhu tubuh. Karena sebenarnya sifat lemak ini adalah panas ya, jadi menjaga hilangnya panas secara berlebihan, makanya disimpanlah di dalam suatu jaringan dan ditutupi oleh kulit. Ya. Jadi jaringan lemak berfungsi sebagai cadangan makanan dan juga sebagai tempat penjaga hilangnya panas tubuh. Berikutnya ada jaringan tulang. Nah, seperti yang antum semua ketahui, tulang dibagi menjadi dua. Ada tulang rawan atau kartilago, ada jaringan tulang keras atau osteon. Yang pertama kita bahas adalah jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan atau kartilago tersusun atas senyawa kondrosit. Nah, kondrosit ini berada di dalam lakuna. Matriks pada jaringan tulang rawan tersusun atas serabut kolagen dan elastin. Nah, jadi tadi hampir sama dengan jaringan ikat longgar ya. Jaringan ikat tulang rawan juga terhubung atas serabut kolagen dan elastin. Ada 3 jenis tulang rawan. Yang pertama ada tulang rawan hialin. Yang kedua ada tulang rawan elastin. Yang ketiga ada tulang rawan fibrosa. Jadi sama-sama kita ulangi, matriks menyusun tulang rawan tersusun atas serabut kolagen dan serabut elastin. Berdasarkan itu, jaringan tulang rawan dibagi menjadi 3, jaringan tulang rawan hialin, jaringan tulang rawan elastin, dan jaringan tulang rawan fibrosa. Oke. Tulang rawan hialin membentuk tulang rawan yang matriksnya tidak mengandung serabut. Contoh tulang rawan hialin terletak pada cuping hidung. Cuping hidung, telinga, itu adalah contoh tulang rawan hialin. Sifatnya dia lentur, ya, lentur. Sedangkan berikutnya ada tulang rawan elastin. Nah, sesuai namanya, tulang rawan ini matriksnya tersusun atas serabut elastin, ya, serabut elastin. Contoh tulang rawan ini, nah, terdapat pada daun telinga dan laring, ya. Adapun tulang rawan fibrosa merupakan tulang rawan yang matriksnya berupa serabut kolagen padat sehingga tulang rawan ini tampak kaku. Jadi kalau dia mayoritas dia
kolagen, maka sifatnya kaku ya, liat dan kaku. Contohnya adalah ruas-ruas antar tulang belakang. Jadi untuk bisa membedakan hal tersebut, coba perhatikan ketiga tekstur ini. Nah, yang pertama tulang rawan hialin, dia teksturnya jarang-jarang ya, tidak mengandung serabut. Nah, kedua ini ada tulang rawan elastin. Ya, elastin ini matriksnya mengandung serabut elastin, jadi ada serabut-serabutnya dia. Kemudian sedikit padat. Nah, sedangkan lawannya banyak terdapat serabut kolagen yang sifatnya kaku. Jadi ibaratnya secara urutan ya, hialin, elastin dan fibrosa, yang paling kaku itu adalah fibrosa. Kemudian yang kedua, jaringan tulang keras atau biasa disebut osteon. Jaringan tulang keras tersusun atas osteoblas. Nah, osteoblas ini akan membentuk yang namanya osteosit. Jadi osteon nama tulang kerasnya, osteoblas asal usulnya nanti membentuk yang namanya osteosit. Nah, osteosit ini dihubungkan oleh yang disebut namanya kanalikuli. Namanya kanal ya, kanal itu ibarat saluran-saluran ya. Dan saluran-saluran tulang keras ini tersusun atas unit-unit yang disebut sistem Havertz. Kenapa dikatakan sistem Havertz? Karena di dalam sistem tersebut terdapat pembuluh darah penyuplai zat makanan bagi tulang. Makanya kalau antum semua lihat pernah makan tulang ayam misalnya yang tidak terlalu matang, di dalamnya bisa antum temui sedikit darah kan? Nah, darah itu adalah bagian dari sistem Havertz dari tulang padat atau tulang keras ya. Nah, jadi darah, pembuluh darah tadi masuk ke dalam tulang. Karena kita ketahui dalam proses pembentukan darah juga terjadi di dalam sumsum tulang. Jadi sedikit kita ulangi. Tulang keras disebut juga osteon. Osteon tersusun atas osteoblas. Osteoblas membentuk osteosit. Dan osteosit dihubungkan antara kanalikuli. Sistem tulang keras disebutlah dia sistem Havertz. Jadi di dalam sistem Havertz itu terdapat pembuluh darah. Ya, osteoblas, osteosit dan kanalikuli itu sendiri. Mungkin itu aja. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan pertanyaannya dengan cara menjapri pesan via WA ya. Berikutnya mengenai jaringan darah. Nah, jaringan darah. Darah dibagi terdiri atas dua komponen ya. Masing-masing komponen darah itu memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Dalam bab ini kita hanya sedikit menyinggung pembagian mengenai jaringan darah. Untuk lebih jelasnya terkait darah nanti dibahas lebih lengkap di dalam sistem peredaran darah. Nah, komponen darah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah plasma darah. Nah, plasma darah itu merupakan cairan-cairan darah yang komponennya 90% adalah air. Selebihnya apa? Berbagai air, garam dan protein. Nah, jadi fungsi plasma darah adalah menyalurkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan yang kedua ada sel-sel darah. Nah, sel-sel darah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit berfungsi untuk mengangkut oksigen dan gas karbon dioksida. Oksigen diangkut ke seluruh tubuh dan kemudian bertukarlah dengan karbon dioksida dari seluruh tubuh dan dikeluarkan melalui paru-paru. Nah, yang kedua ada sel darah putih atau leukosit. Nah, fungsi sel darah putih sebagai antibodi atau zat atau sel daya tahan tubuh ya. Nah, sel leukosit, sel leukosit itu sendiri itu ada macamnya. Ada agranulosit dan granulosit ya. Nah, nanti kita bahas terkait lebih jelasnya mengenai leukosit ya. Jadi leukosit ini adalah daya tahan tubuh terhadap penyakit. Jadi kalau ada bakteri atau virus, yang pertama sekali membentengi tubuh ada leukosit tadi. Yang ketiga ada yang namanya keping darah atau trombosit. Trombosit berfungsi dalam proses penyembuhan luka dengan cara mekanisme pembekuan darah. Jadi fungsi trombosit itu penyembuhan luka ya. Kalau tadi sel darah merah mengatur menyebarkan oksigen dan mengangkut kembali karbon dioksida untuk dikeluarkan dari dalam tubuh.
Kemudian ada sel darah putih sebagai daya tahan tubuh ya, antibodi. Kemudian ada keping darah trombosit untuk penyembuh luka. Jadi perannya itu masing-masing ya sebenarnya. Nah, pada gambar ini antum lihat terlihat jelas ya. Neutrofil, basofil, limfosit, eosinofil dan monosit itu adalah sel darah putih. Sedangkan eritrosit nih dia bentuknya cekung, bikonkav ya. Nah, inilah dia tidak memiliki inti, itulah sel darah merah, eritrosit. Dia yang berwarna merah. Nah, sedangkan kalau sel darah putih memiliki inti, lihat ada inti-intinya kan? Nah, neutrofil, basofil dan eosinofil itu termasuklah dia granulosit. Sedangkan agranulosit itu ada monosit dan limfosit. Yang ketiga ada jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf yang disebut neuron. Nah, neuron ini menghubungkan, memanjang di seluruh tubuh kamu sekalian gitu ya, untuk menerima dan menanggapi suatu tanggapan dari lingkungan. Nah, jadi itu namanya responnya, reseptor, penerima gitu ya. Sel saraf terdiri atas badan sel, akson, dan dendrit. Badan sel berfungsi memelihara seluruh bagian dari sel saraf. Akson berfungsi menghantarkan rangsangan atau impuls saraf dari satu saraf ke saraf yang lain. Itu akson. Sedangkan dendrit berfungsi untuk menerima rangsangan dari akson dan menghantarkannya menuju badan sel. Jadi urutannya sebenarnya dendrit, badan sel, baru akson. Karena akson sendiri itu adalah pemanjangan dari badan sel. Nah, dari akson tadi nanti keluarlah dia impuls saraf tadi atau rangsangan tadi dan berlanjut kembali ke sel saraf berikutnya, maka masuklah dia dari dendrit kembali. Oke, perhatikan gambar nih dia, yang atas ini dendrit, yang bulat ini adalah badan sel, dan yang memanjang ini adalah akson. Nah, jadi perlu antum ketahui faktanya bahwa serabut saraf berbeda-beda akan menyampaikan impuls saraf dengan kecepatan yang berbeda-beda pula gitu ya. Impuls tercepat disampaikan dengan kecepatan lebih dari 120 meter per detik. Jadi sangat cepat sekali ya. Jadi kalau antum semua terinjak paku atau duri itu langsung direspon dengan cara mengangkat kaki gitu ya, bukan berlama-lama, aduh lama gitu ya. Nah, jadi Allah menciptakan kita dengan segala kesempurnaannya gitu ya. Nah, jadi patut kita syukuri dengan cara bagaimana memaksimalkan segala organ tubuh kita untuk senantiasa taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, ada jaringan otot. Nah, otot ini adalah alat gerak aktif ya. Jadi dalam arti alat gerak aktif, dia bisa berkontraksi atau memendek dan berelaksasi, dia memanjang kembali. Jadi sifatnya fleksibel dia ya. Nah, karena otot inilah yang bergerak, sedangkan jaringan tulang itu adalah alat gerak pasif. Jadi yang bergerak itu sebenarnya ototnya. Otot karena menempel pada tulang, maka seolah-olah tulang tadi bergerak. Ya, makanya tulang itu dikatakanlah sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot yang bergerak dikatakanlah sebagai alat gerak aktif. Tujuannya apa? Ya, agar terjadinya suatu gerakan dalam tubuh kita. Otot terbagi menjadi 3. Yang pertama ada otot polos. Otot polos adalah otot-otot yang menyusun organ-organ dalam, khususnya saluran pencernaan dan pembuluh darah. Otot polos berkontraksi secara tidak sadar dan kontraksinya itu lambat. Kenapa dikatakan tidak sadar? Antum semua sadar nggak kalau sekarang organ pencernaan antum sedang bekerja? Tidak kan? Tanpa ada perintah dari otak, organ pencernaan antum selalu bekerja. Apa buktinya? Antum terus-menerus merasa lapar misalnya. Atau setelah lama berolahraga tanpa ada sarapan, antum terasa lapar. Itu menandakan selama itu terjadi, maka otot polos dia tetap bekerja tanpa ada perintah dari otak. Nah, otot ini dia bentuknya lancip memanjang ya, lancip memanjang. Biasa disebut gelendong ya. Kenapa? Dia memiliki inti di bagian tengah. Ya. Nah, sedangkan sifat utamanya dari otot polos ini, dia itu adalah bekerja dalam jangka waktu lama, dalam arti apa? Sulit lelah.
Kalau antum semua pernah nggak merasa kram pada saluran pencernaan? Tentunya tidak. Yang ada kram otot ya. Nah, berikutnya otot ini dia tadi seperti yang saya sampaikan bahwasannya dia itu bergerak secara tidak sadar atau involunteer. Involunteer itu secara tidak sadar. Kalau dia sadar namanya volunteer. Nah, itu ya. Jadi otot-otot polos tersusun atas menyusun dia saluran pencernaan, kandung kemih, pembuluh darah, dan saluran pernapasan. Berikutnya ada otot lurik. Nah, otot lurik disebut juga otot rangka. Kenapa dikatakan otot rangka? Karena dia melekat pada rangka. Kenapa dikatakan otot lurik? Karena dia ada memiliki bagian gelap dan terang. Bentuknya tabung seperti tabung atau silinder yang bulat memanjang. Otot lurik ini memiliki inti di setiap selnya. Otot lurik dia melekat pada rangka, jadi itulah yang menyebabkan kontraksi dia dalam arti memendek dan merelaksasi dia memanjang sehingga menggerakkan tulang. Makanya otot lurik ini kerjanya dia atas perintah otak atau volunteer. Ya. Nah, otot yang bekerja atas perintah otak ini dia bekerja secara sadar dan kekurangannya adalah dia cepat lelah. Makanya yang biasa kram otot itu adalah otot-otot dalam alat gerak kita. Lelah otot atau kram otot itulah menandakan lelahnya otot. Kenapa? Karena disitulah tempat menumpuknya asam laktat. Ya, asam laktat sebagai zat sisa hasil pembentukan energi kita, gitu ya, tertumpuk di otot sehingga menyebabkan otot itu kaku. Makanya perlu bagi tubuh kita sebelum bekerja secara berat, gitu ya, perlulah kita untuk pemanasan terlebih dahulu. Berikutnya ada otot jantung. Sesuai dengan namanya, otot jantung itu menyusun organ jantung. Bentuknya sama seperti otot lurik atau rangka, silinder, juga berwarna gelap terang. Perbedaannya adalah kalau otot rangka atau otot lurik dia tidak bercabang, tapi kalau otot jantung dia bercabang-cabang, memiliki inti di tengah. Nah, perbedaannya juga dengan otot rangka, otot jantung bekerja secara tidak sadar. Antum semua kira-kira pernah nggak lupa kalau jantung antum bergetar? Kalau sampai terjadi demikian, ya sudah, berarti kita langsung meninggal dunia, berarti ya. Demikian. Nah, itulah sebabnya Allah punya kuasa. Jadi jantung ini bekerja secara tidak sadar atau bukan berdasarkan perintah otak. Gitu ya. Percabangan pada otot jantung disebutlah dia sinsitium. Oke? Nah, jadi karena bekerja tidak sadar, maka jantung inilah bekerja secara involunteer ya. Gitu. Mungkin itu aja pembahasan terkait mengenai jaringan pada hewan. Jadi untuk memperjelas tema materi hari ini dia ya, peta konsepnya ya, jaringan tumbuhan yang udah kita bahas, baru jaringan pada hewan, gitu ya. Nah, demikian ya. Nah, makanya untuk kemudian, untuk tugas pada pertemuan kali ini, oke, silahkan kerjakan di buku latihannya. Ini dia. Ini. Oke. Tugas. Ini dia. Tugas Anda 21. Anda telah mempelajari struktur dan fungsi jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Ya kan? Jadi tidak hanya jaringan hewan ya untuk tugas kali ini, tapi juga jaringan tumbuhan. Buatlah tabel, di situ di tabel itu dijelaskan jenis-jenis jaringan, ya. Nama jaringannya apa? Kemudian ciri khasnya apa? Ciri khas jaringan tersebut. Lokasi jaringannya di mana dan fungsi jaringannya apa. Jadi buat dalam bentuk tabel ya, buat serapi mungkin, kemudian nanti difotokan. Nah, jadi sebelumnya untuk jaringan pada tumbuhan, nih dia, jaringan pada tumbuhan terbagi menjadi jaringan meristem dan dewasa, kemudian meristem primer, sekunder, ini semua ini dijelaskan masing-masing sifatnya, kemudian apa fungsinya dan apa contohnya ya.
Demikian juga dengan jaringan hewan. Jaringan hewan memiliki jaringan epitel, ikat, saraf, dan otot. Nah, masing-masing disebutkan sifatnya ya, dan dijelaskan juga fungsinya. Oke, mungkin itu aja yang dapat kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat pertanyaan terkait materi hari ini, silahkan japri Ustadz, kita saling berdiskusi. Oh iya, Ustadz mohon maaf belum bisa mengoreksi tugas antum secara keseluruhan. Insya Allah setelah pembagian buku ini akan Ustadz koreksi dan Ustadz publish untuk nilai-nilai tugas yang sudah antum kirim. Bagi yang belum mengerjakan tugas, Ustadz masih menunggu ya, menantikan tugas yang sudah kalian kerjakan serapi mungkin. Ingat, itikat baik dari nilai tugas itu wujud tanggung jawab kalian dalam mengikuti pembelajaran. Ya, jadi Ustadz tidak menilai hanya benar salahnya saja, tapi bagaimana tanggung jawab kalian gitu ya. Ketika ada yang perlu dikoreksi nanti Ustadz sampaikan. Jika tidak ada, ya tinggi rendahnya nilai mungkin perbedaan bagaimana kerapian, bagaimana kalian menjelaskan, bagaimana kelengkapan kalian dalam mengerjakan tugas-tugas kalian. Mungkin itu aja yang dapat Ustadz sampaikan. Lebih kurang Ustadz mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.